Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang diskusi kita. Sebelum kita menyelami kedalaman analisis ini, saya mengajak Anda semua untuk mendukung kanal ini dengan cara subscribe dan like agar narasi-narasi kritis seperti ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Disclaimer: seluruh isi materi ini bersifat reflektif, filosofis, dan analitis. Pandangan yang disampaikan bertujuan untuk memicu kesadaran kritis terhadap fenomena sosial global dan tidak bermaksud mendiskreditkan pihak manapun. Kebijaksanaan pendengar sangat diutamakan. Dunia hari ini tidak sekadar sedang menghadapi krisis ekonomi atau ketegangan geopolitik. Kita sedang berada di tengah-tengah apa yang bisa disebut sebagai gempa jiwa. Secara metaforis, tanah tempat kita berpijak, yakni nilai-nilai moral, kepastian batin, dan stabilitas psikologis, sedang mengalami pergeseran tektonik yang hebat. Fenomena ini mendahului runtuhnya tatanan fisik dunia yang kita kenal selama berabad-abad. Selama ini, manusia modern merasa telah membangun peradaban yang kokoh di atas fondasi rasionalitas, teknologi, dan materialisme. Namun, kenyataannya, struktur ini berdiri di atas patahan yang rapuh. Gempa jiwa dimulai ketika makna hidup mulai terkikis. Di saat akses informasi tak terbatas, manusia justru kehilangan arah. Ketidakpastian bukan lagi menjadi tantangan luar, melainkan menjadi penghuni tetap dalam ruang mental setiap individu. Ketika jiwa mengalami guncangan, persepsi kita terhadap realitas mulai retak. Apa yang dahulu dianggap sebagai kebenaran mutlak kini tampak sebagai konstruksi yang penuh lubang. Kita melihat adanya diskoneksi massal antara apa yang diinginkan oleh batin manusia, yakni ketenangan dan kebermaknaan, dengan apa yang ditawarkan oleh sistem global saat ini, kecepatan, konsumerisme, dan kompetisi yang menghancurkan. Tatanan dunia bukan hanya soal peta negara atau perjanjian dagang. Ia adalah kesepakatan imajiner tentang bagaimana kita harus hidup bersama. Gempa jiwa terjadi karena narasi-narasi besar yang selama ini menopang dunia, seperti janji kemajuan yang merata atau kedamaian melalui perdagangan, ternyata gagal total. Kegagalan ini menciptakan kekosongan eksistensial. Di dalam kekosongan itu, rasa takut tumbuh subur. Manusia yang jiwanya terguncang cenderung mencari perlindungan pada hal-hal yang ekstrim atau mengisolasi diri dalam gelembung informasi yang semu. Getaran ini bersifat menular. Satu jiwa yang retak mungkin tidak berarti banyak, namun ketika jutaan jiwa kehilangan pegangan secara bersamaan, tatanan dunia mulai menunjukkan retakan yang kasat mata. Kita melihat peningkatan kecemasan global, depresi kolektif, dan hilangnya empati yang merupakan semen pengikat masyarakat. Gempa jiwa ini melintasi batas-batas buatan manusia. Tidak peduli status sosial atau posisi geografis, rasa tidak nyaman yang mendalam ini menghinggapi siapa saja. Dunia fisik sedang bersiap untuk runtuh karena fondasi non-fisiknya, yaitu kepercayaan dan kesehatan mental kolektif, sudah hancur terlebih dahulu. Tatanan dunia yang lama sedang berada di titik nadir, menunggu satu guncangan besar terakhir sebelum benar-benar rata dengan tanah. Kehancuran ini bukan berarti akhir dari segalanya, melainkan konsekuensi logis dari pengabaian terhadap aspek batiniah dalam pembangunan peradaban. Kita terlalu sibuk membangun gedung pencakar langit, namun lupa memperkuat jiwa yang menghuninya. Kini, saat gempa itu datang, seluruh ornamen kemajuan itu tampak goyah dan siap runtuh. Salah satu manifestasi paling nyata dari runtuhnya tatanan dunia adalah hilangnya kepercayaan terhadap otoritas. Dahulu, lembaga-lembaga internasional, sistem pendidikan, dan media arus utama dianggap sebagai mercusuar kebenaran. Namun, seiring dengan terjadinya gempa jiwa, manusia mulai meragukan segala bentuk narasi tunggal. Kita memasuki era di mana kebenaran menjadi sesuatu yang subjektif dan terfragmentasi. Guncangan psikologis yang dialami masyarakat membuat mereka merasa dikhianati oleh sistem yang menjanjikan perlindungan namun justru menciptakan ketidakpastian. Akibatnya, terjadi pemberontakan batin terhadap pakar, ilmuwan, dan pemimpin formal. Institusi global yang seharusnya menjadi penengah konflik justru terjebak dalam birokrasi yang lumpuh. Ketika orang tidak lagi percaya pada wasit, maka permainan akan berubah menjadi kekacauan. Inilah titik di mana tatanan dunia mulai kehilangan daya ikatnya secara organik.
Manusia yang jiwanya sedang terguncang secara alami akan mencari mekanisme pertahanan diri. Sayangnya, dalam skala global, mekanisme ini seringkali bersifat destruktif. Alih-alih bekerja sama, entitas-entitas di dunia cenderung menarik diri ke dalam benteng masing-masing. Proteksionisme, egoisme kolektif, dan pengabaian terhadap nasib sesama menjadi norma baru. Institusi-institusi kerjasama internasional yang dibangun di atas puing-puing perang masa lalu kini tampak seperti kerangka tua yang keropos. Mereka tidak lagi mampu menahan beban krisis modern karena energi yang menggerakkannya, yakni solidaritas, telah padam. Gempa jiwa menciptakan rasa takut akan kekurangan, scarcity mindset, yang memicu setiap pihak untuk menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu, meskipun itu berarti mengorbankan stabilitas sistem secara keseluruhan. Inilah paradoksnya, usaha masing-masing pihak untuk menyelamatkan diri justru mempercepat keruntuhan tatanan kolektif. Di permukaan, kita mungkin masih melihat pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, penandatanganan perjanjian, atau retorika tentang persatuan. Namun, semua itu hanyalah simulasi dari ketertiban yang sudah mati di dalamnya. Gempa jiwa telah merusak struktur internal dari kerjasama manusia. Kita menyaksikan sebuah dunia yang berjalan dengan otot-otot mekanis tanpa adanya nyawa atau niat tulus untuk kebaikan bersama. Ketidakmampuan institusi untuk menjawab kebutuhan emosional dan eksistensial manusia modern membuat institusi tersebut menjadi tidak relevan. Orang-orang mulai mencari alternatif di luar sistem formal, yang seringkali justru lebih tidak stabil dan penuh risiko. Runtuhnya tatanan ini bukan terjadi melalui ledakan besar dalam satu malam, melainkan melalui proses pembusukan bertahap di mana setiap sendi organisasi dunia kehilangan integritasnya. Gempa jiwa ini juga menyerang para pengambil keputusan. Pemimpin dunia saat ini seringkali bertindak atas dasar kecemasan dan tekanan jangka pendek, bukan visi jangka panjang. Ketika jiwa pemimpinnya terguncang, kebijakan yang dihasilkan pun menjadi tidak menentu dan reaktif. Hal ini menciptakan lingkaran setan. Kebijakan yang tidak stabil memperparah gempa jiwa di masyarakat, dan masyarakat yang tidak stabil menekan pemimpin untuk mengambil tindakan yang lebih ekstrim lagi. Struktur dunia yang kita tempati saat ini adalah cerminan dari kekacauan batin penghuninya. Jika tatanan dunia lama adalah sebuah bangunan, maka semennya adalah rasa saling percaya. Saat gempa jiwa meretakkan semen tersebut, maka tembok-tembok institusi mulai berjatuhan satu demi satu, menyisakan debu ketidakpastian yang menutupi pandangan kita tentang masa depan. Selama puluhan tahun, tatanan ekonomi dunia dibangun di atas mitos pertumbuhan tanpa batas. Manusia diyakinkan bahwa kebahagiaan batin dapat dicapai melalui akumulasi materi. Namun, ketika gempa jiwa terjadi, kesadaran kolektif mulai menyadari bahwa materi tidak mampu meredam getaran ketakutan di dalam hati. Nilai-nilai materialistik yang menjadi kompas peradaban modern mulai runtuh, karena tidak lagi mampu memberikan rasa aman yang sejati. Akibatnya, perilaku ekonomi berubah secara drastis. Masyarakat tidak lagi berbelanja karena keinginan, melainkan karena didorong oleh insting bertahan hidup yang reaktif. Ketidakpastian masa depan membuat investasi jangka panjang menjadi sesuatu yang menakutkan. Uang, yang seharusnya menjadi alat tukar dan simbol kepercayaan, kini berubah menjadi instrumen spekulasi yang liar. Ketika jiwa manusia tidak tenang, mereka cenderung menimbun atau membuang aset secara impulsif, menciptakan volatilitas yang menghancurkan stabilitas pasar global. Sistem ekonomi modern sangat bergantung pada kepercayaan, fiat. Kita percaya bahwa selembar kertas atau angka digital memiliki nilai karena ada otoritas yang menjaminnya. Namun, guncangan batin yang meluas membuat manusia mulai mempertanyakan validitas dari semua simbol tersebut. Saat individu kehilangan pegangan batin, mereka juga kehilangan kepercayaan pada janji-janji ekonomi negara. Fenomena ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai inflasi psikologis. Harga barang naik bukan hanya karena kelangkaan fisik, tetapi karena hilangnya ketenangan jiwa masyarakat terhadap masa depan. Orang-orang mulai meragukan apakah sistem perbankan atau mata uang yang mereka gunakan hari ini masih akan berharga esok hari. Keraguan ini adalah retakan fatal dalam tatanan ekonomi dunia. Tanpa adanya kedamaian jiwa sebagai jangkar, nilai-nilai ekonomi menjadi terapung tanpa arah,
memicu gelembung-gelembung krisis yang siap meledak kapan saja. Di sisi lain, tatanan dunia yang sedang runtuh ini justru mencoba bertahan dengan mengeksploitasi gempa jiwa itu sendiri. Munculnya industri yang mendulang keuntungan dari kecemasan, seperti algoritma media sosial yang memicu adiksi, narasi ketakutan di pasar modal, hingga komodifikasi kesehatan mental, menunjukkan betapa rapuhnya sistem kita. Ekonomi tidak lagi melayani manusia untuk hidup lebih baik, melainkan memeras energi dari rasa sakit dan ketakutan manusia. Pemanfaatan luka batin sebagai penggerak roda ekonomi adalah tanda akhir dari sebuah peradaban. Sebuah sistem yang hanya bisa bernapas dengan cara menghisap ketenangan jiwa penduduknya tidak akan bertahan lama. Struktur ini akan runtuh dengan sendirinya karena ia menghancurkan subjeknya sendiri, manusia. Ketika produktivitas menurun akibat depresi kolektif dan kreativitas mati karena kecemasan yang konstan, maka seluruh mesin ekonomi global akan mengalami mati total, stagnasi permanen. Runtuhnya nilai materialistik ini sebenarnya adalah proses pembersihan yang menyakitkan. Manusia dipaksa untuk kembali ke titik nol, di mana mereka harus mendefinisikan kembali apa yang benar-benar berharga. Emas, angka di layar komputer, atau properti mewah tidak ada artinya jika jiwa terus-menerus diguncang oleh ketakutan akan hari esok. Tatanan dunia lama yang sangat memuja angka-angka statistik pertumbuhan kini sedang berhadapan dengan kenyataan bahwa angka tersebut kosong tanpa adanya stabilitas psikologis masyarakat. Pada akhirnya, ekonomi yang hancur hanyalah cermin dari jiwa yang porak-poranda. Kita tidak bisa memperbaiki sistem keuangan dunia tanpa terlebih dahulu menstabilkan guncangan batin manusia. Krisis ekonomi global yang kita saksikan hari ini adalah alarm keras bahwa cara kita hidup, yang mengedepankan benda di atas jiwa, telah mencapai batas akhirnya dan siap untuk runtuh sepenuhnya. Teknologi modern, khususnya algoritma media sosial dan kecerdasan buatan, telah menciptakan lingkungan yang asing bagi jiwa manusia. Jiwa manusia yang membutuhkan ketenangan dan refleksi kini terus-menerus dibombardir oleh aliran informasi yang tidak terputus. Gempa jiwa diperparah oleh fenomena banjir informasi yang sengaja dirancang untuk memicu emosi negatif, seperti kemarahan, kecemburuan, dan ketakutan, demi kepentingan ekonomi perhatian. Dalam tatanan dunia yang lama, manusia memiliki ruang dan waktu untuk memproses krisis. Namun sekarang, setiap guncangan di satu belahan dunia dirasakan secara instan dan intens oleh seluruh penduduk bumi melalui layar genggam mereka. Digitalisasi kecemasan ini membuat frekuensi gempa menjadi konstan. Tidak ada lagi waktu jeda untuk memulihkan batin. Akibatnya, masyarakat global berada dalam kondisi fight or flight yang permanen, sebuah kondisi psikologis yang mustahil menjadi dasar bagi tatanan sosial yang stabil. Salah satu pilar tatanan dunia adalah adanya kesepakatan mengenai realitas. Namun, teknologi telah menghancurkan lantai realitas tersebut. Melalui ruang gema, echo chambers, dan manipulasi informasi, seperti deepfake atau propaganda otomatis, setiap individu kini hidup dalam versinya masing-masing tentang apa yang nyata. Ketika jiwa-jiwa yang sudah terguncang ini tidak lagi bisa menyepakati fakta dasar, maka dialog menjadi mustahil. Runtuhnya realitas bersama ini mengakibatkan polarisasi yang sangat tajam di tingkat global. Masyarakat tidak lagi terbelah berdasarkan kepentingan politik semata, melainkan berdasarkan persepsi realitas yang sama sekali berbeda. Teknologi yang awalnya diharapkan menjadi jembatan antar manusia, justru menjadi tembok-tembok digital yang memisahkan kita. Dalam kondisi jiwa yang rapuh, manusia cenderung memeluk narasi yang paling memvalidasi ketakutan mereka, meskipun narasi tersebut palsu. Inilah yang menyebabkan tatanan sosial menjadi sangat cair dan mudah meledak. Teknologi juga telah mengikis esensi dari hubungan antar manusia. Gempa jiwa seringkali berakar pada rasa kesepian yang mendalam di tengah keramaian digital. Manusia kehilangan kemampuan untuk berempati secara langsung karena interaksi lebih banyak dimediasi oleh layar. Ketika empati hilang, maka aturan-aturan moral yang menjaga tatanan dunia menjadi tidak relevan. Manusia cenderung lebih kejam secara digital, dan kekejaman ini lambat laun merembes ke dalam tindakan nyata di dunia fisik. Tatanan dunia yang harmonis membutuhkan jiwa yang hadir. Namun,
Teknologi seringkali membuat jiwa manusia absen dari tubuhnya sendiri, terperangkap dalam simulasi dan perbandingan sosial yang merusak. Hilangnya kehadiran batin ini membuat struktur sosial kehilangan perekat utamanya. Peradaban yang hanya dihubungkan oleh kabel serat optik tanpa adanya sambungan rasa antar manusia adalah peradaban yang sedang menunggu saat keruntuhannya. Terakhir, perkembangan teknologi militer dan pengawasan otomatis menambah lapisan horor pada runtuhnya tatanan dunia. Ketika jiwa manusia sedang sakit dan penuh kebencian, alat-alat penghancur yang semakin canggih berada dalam jangkauan tangan yang gemetar. Teknologi tanpa kendali moral yang kuat, yang hanya bisa lahir dari jiwa yang tenang, adalah ancaman eksistensial. Dunia saat ini seolah-olah memberikan pedang tajam kepada orang yang sedang mengalami serangan panik. Kombinasi antara ketidakstabilan psikologis massal dengan kekuatan teknologi yang destruktif menciptakan badai sempurna bagi berakhirnya tatanan yang kita kenal. Kita tidak lagi bisa mengandalkan logika rasional untuk mencegah kehancuran, karena mesin-mesin kita telah melampaui kemampuan jiwa kita untuk mengendalikannya secara bijaksana. Setiap gempa besar selalu meninggalkan puing-puing, namun ia juga menyingkap lapisan tanah yang selama ini tersembunyi. Runtuhnya tatanan dunia yang materialistik memaksa manusia untuk berhenti sejenak dari kegilaan mengejar bayang-bayang. Di titik nadir ini, muncul sebuah kesadaran kolektif yang jujur, bahwa kemajuan tanpa kedamaian batin adalah sebuah bunuh diri peradaban. Manusia mulai menyadari bahwa musuh sebenarnya bukanlah bangsa lain atau sistem ekonomi tertentu, melainkan kekosongan jiwa yang mereka biarkan tumbuh selama berabad-abad. Titik balik ini dimulai ketika individu-individu mulai memprioritaskan penyembuhan batin di atas pencapaian lahiriah. Ketika jiwa-jiwa yang terguncang mulai menemukan jangkarnya kembali, bukan pada materi, melainkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang abadi seperti kejujuran, kasih sayang, dan keikhlasan, maka getaran gempa itu mulai mereda. Tatanan dunia baru tidak akan lahir dari meja perundingan politik yang dingin, melainkan dari transformasi sunyi dalam dada setiap manusia yang telah lelah dengan konflik dan kepalsuan. Bangunan sosial yang baru harus memiliki semen yang berbeda. Jika dahulu semennya adalah kepentingan bersama, yang seringkali semu, maka ke depan, semennya haruslah integritas jiwa. Runtuhnya institusi global yang korup memberikan kesempatan bagi munculnya komunitas-komunitas yang lebih organik, kecil namun tangguh, yang berbasis pada kepercayaan nyata bukan sekadar kontrak hukum. Dunia masa depan kemungkinan besar tidak akan lagi berupa hegemoni tunggal yang kaku, melainkan jaringan kehidupan yang lebih luas dan saling menghargai kedaulatan jiwa masing-masing. Teknologi yang tadinya menjadi alat pemecah belah, mulai dialihfungsikan sebagai sarana untuk mendukung keberlanjutan hidup dan penyebaran kearifan, bukan lagi sebagai mesin pengumpul data demi profit. Pergeseran fungsi teknologi ini hanya mungkin terjadi jika manusia yang mengoperasikannya telah melewati proses pembersihan jiwa dari keserakahan yang destruktif. Secara ekonomi, tatanan baru akan merangkul konsep kecukupan sebagai pengganti pertumbuhan tanpa batas. Gempa jiwa telah mengajarkan kita bahwa mengejar lebih banyak materi hanya akan menciptakan kecemasan yang lebih besar. Kelahiran kembali ini ditandai dengan kembalinya manusia pada harmoni dengan alam dan sesama. Ekonomi masa depan akan lebih menghargai keberlanjutan psikologis dan ekologis. Kepuasan manusia tidak lagi diukur dari angka-angka pertumbuhan produk domestik bruto, melainkan dari tingkat kedamaian dan kesehatan mental masyarakatnya. Ini adalah bentuk revolusi yang paling radikal, revolusi yang tidak memerlukan senjata, melainkan keberanian untuk melepaskan keterikatan pada nilai-nilai lama yang telah terbukti gagal. Runtuhnya tatanan dunia adalah harga yang harus dibayar untuk memerdekakan jiwa manusia dari penjara materialisme yang menyesakan. Puing-puing yang bertebaran adalah bahan baku bagi peradaban yang lebih memanusiakan manusia. Sebagai penutup dari rangkaian analisis ini, penting bagi kita untuk tidak melihat keruntuhan ini dengan kacamata ketakutan belaka. Ya, prosesnya akan menyakitkan dan penuh gejolak. Namun, di balik setiap kehancuran, ada benih kehidupan yang siap tumbuh. Tatanan dunia yang lama harus runtuh karena ia memang sudah tidak layak lagi menampung martabat jiwa manusia yang luhur. Kita sedang berada di ambang fajar yang baru.
Tugas kita sekarang bukan lagi mencoba menambal tembok-tembok yang sudah retak 1000, melainkan menyiapkan diri untuk menjadi arsitek-arsitek bagi tatanan baru yang meletakkan jiwa sebagai pusat dari segala kebijakan. Hanya dengan jiwa yang tenang dan terjaga, kita dapat membangun dunia yang tidak akan lagi runtuh oleh gempa-gempa batin di masa depan. Selamat datang di era transisi, di mana setiap dari kita adalah pemegang kunci bagi arah peradaban selanjutnya.